Ibu, SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto ya, yang saya hormati, yang saya banggakan ya. Hari ini kita melakukan review dan refleksi modul ajar dan proses pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan oleh teman kita Ibu Rupi, pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran bahasa Inggris, dan Pak Dimas, pembelajaran mata pelajaran Pancasila. Nah, hari ini kita mereview dan merefleksi baik modul ajarnya maupun proses pembelajarannya. Kegiatan ini sekaligus untuk apa? Teman-teman semuanya yang belum mendapatkan giliran ya. Mungkin modul ajarnya belum sempat ya saya review dan saya lihat kembali, dan juga sambil menunggu jadwal untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, hari ini kita mereview dan merefleksi bersama pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh teman kita ya. Jadi pendahuluannya ya, baik di modul ajar maupun di pelaksanaan pembelajarannya. Pendahuluannya itu yang nanti cukup ditulis penjelasan materi hari itu apa. Nah, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, materinya dijelaskan ya secara umum, kemudian juga jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajarannya apa dan manfaat mempelajari materi hari itu apa ya. Jadi kalau peserta didik mempelajari materi tentang, kalau Bu Rufi kemarin pembelajarannya topiknya apa Bu? Greetings Pak. Greeting ya, greeting, perkenalan, mungkin memperkenalkan diri dengan berpasangan, misalkan itu manfaatnya apa? Nah, itu perlu dijelaskan juga. Kemudian juga jangan lupa ada asesmen formatifnya yang tadi sudah kita saksikan bersama, bahwa asesmen formatif awal itu diperlukan untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Untuk apa? Melaksanakan proses pembelajaran ya sesuai kontennya ya. Kontennya disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik. Yang kesiapannya kurang ya, kita memberikan kontennya sesuai kesiapan. Yang sudah bagus, kontennya berbeda dengan yang belum bagus pemahaman tentang greetingnya. Tapi kalau Bu Rufi tentang greeting tadi. Nah, asesmen formatif juga sebaiknya dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Karena apa? Asesmen formatif berfungsi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita tentukan di dalam proses pembelajaran, apakah sudah bisa dicapai oleh anak-anak. Misalkan anak-anak sudah mulai berkembang mengenai greetingnya, kemudian sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, itu nanti kita melaksanakan asesmen formatifnya, contohnya seperti itu misalkan. Nah, kemudian di dalam kegiatan inti ya, Bapak Ibu ya, nanti di modul ajarnya Bu Rufi dan Mas Dimas, Pak Dimas kemarin sudah dituliskan, sudah dideskripsikan. Besok bisa dituliskan lebih singkat lagi ya, misalkan seperti ini, peserta didik gaya belajar, misalkan di sini ada audiovisual, nanti mengakses link https://video misalkan. Gaya belajar visual ya, mengakses link https://buku.com misalkan. Nah, itu nanti Ibu Bapak yang menyiapkan linknya seperti ini ya. Jadi gaya belajar ini terkait dengan apa? Terkait dengan Bapak Ibu ketika melayani pembelajaran kepada anak-anak yang memiliki gaya belajar visual, yang memiliki belajar audiovisual. Kalau yang audiovisual dilayani dengan video dan penjelasan. Kalau visual misalkan dengan membaca buku. Nah, Bapak Ibu cukup menjelaskan dan anak-anak bisa mengakses link yang sudah disediakan ya. Coba yang audiovisual akses link nih, lihat video yang ada di link itu, perhatikan. Kemudian yang visual akses di link ini. Nah, begitu ya, sehingga nanti pembelajarannya Bapak Ibu itu akan menjadi mudah ya. Lebih banyak sebagai
fasilitator lebih banyak mengaktifkan siswa. Nah, kemudian terkait dengan minat, ya, kamu gaya belajar tadi terkait dengan bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran dan bagaimana siswa itu ya, mengakses untuk belajar. Bagaimana kita melayani gaya belajar dari peserta didik tadi. Itu kita lanjutkan nanti dengan apa? Dengan produknya. Produk itu terkait dengan minat belajar peserta didik. Misalkan minatnya itu peserta didik ada yang olahraga, ada yang minat memasak misalkan. Nah, yang olahraga ya, mengerjakan LKPD-nya dituliskan linknya juga di modul ajarnya. Kemudian produknya juga dituliskan linknya. Nanti membuat produk ini, mengerjakan LKPD linknya ini. Kemudian juga peserta didik yang minatnya memasak ya, nanti supaya mengerjakan LKPD tentang makanan, produk ya tentang misalkan kalau yang minatnya memasak tentang mendoan. Kemudian kalau greeting ya, kalau greeting huruf V ya, yang minatnya olahraga ya dia akan mengenalkan misalkan tentang tata cara berolahraga, memperkenalkan diri, saya suka berolahraga ini, cara melakukannya seperti ini. Kalau Anda suka olahraga apa gitu misalkan gitu. Kemudian produknya ya, produknya bisa juga nanti anak-anak itu bercerita tentang olahraga yang disukai, misalkan bulu tangkis itu ya, atau pertandingan bulu tangkis ya. Begitu juga yang minat memasak ya. Dia akan mengenalkan bagaimana masakan-masakan di Banyumas misalkan, mengenalkan juga masakan-masakan di Indonesia. Begitu juga cara memasaknya. Nah, itu misalkan seperti itu nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan topiknya. Nah, itu Ibu Bapak ya. Jadi nanti di modul ajar bisa dibuat lebih simpel, lebih sederhana ya. Pendahuluannya, intinya ya, di inti tadi sudah dibagi kelompok belajarnya berdasarkan kesiapan belajar. Misalkan ada kesiapan A dan B. A itu katakanlah di sedang dan low, sedang dan low atau